Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik oleh saya Dwi Aprianti, UPTD SD Negeri 1 Sri Gading, CGP Angkatan 11. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur cerita. Mengapa coaching? Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju kembaruan setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru dan fasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Alur percakapan Tirta dalam coaching. 1. Tujuan umum. Tahap awal di mana kedua belah pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. 2. Identifikasi. Coach melakukan pengalihan dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. 3. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. 4. Tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Berikut adalah dokumentasi ruang kolaborasi sesi latihan menjadi coach. Refleksi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi rinces kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Dan jawaban dari refleksi sesi latihan adalah, baik dalam memahami permasalahan yang dialami coachee, urutan dalam coaching dengan alur theta belum pas, fokus pada masalah coachee, mendengarkan dengan seksama. Lebih fokus dalam mendengarkan dalam seksama, mencari pertanyaan berbobot, dan belajar praktik dengan siswa atau rekan sejawat agar lebih banyak pengalaman. Berikut adalah praktik percakapan coaching dengan alur cerita. Peran saya sendiri sebagai coach yaitu Dwi Aprianti dan coach rekan saya Agus Prayitno. Assalamualaikum Bu Dwi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Agus, alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Pak Agus gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh ya Bu Dwi, hari ini sekarang lagi kosong tidak ya? Nah, hari ini iya nih, kebetulan lagi free, lagi nggak ada jam. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, gimana Bu ya? Saya ini lagi galau Bu karena tadi saya habis ditegur sama Wakak Kurikulum karena memang saya belum mengisi PMM Bu. Jadi tujuan kita berbincang sekarang itu Pak Agus tuh ingin segera mengisi PMM. Iya Bu, begitulah. Terus apa yang menjadi tantangan Pak Agus untuk mencapai tujuan tersebut? Apa ya? Ya sebenarnya ini Bu, saya tuh udah pernah mencoba untuk mengisi PMM, tetapi saya tuh masih kesulitan dalam pengisiannya. Gitu ya. Iya Bu. Eh, terus eh, kira-kira apa nih kendala yang Bapak alami selama ini nih sehingga Bapak tuh sampai PMM-nya belum selesai gitu? Ya karena memang saya bingung Bu ya ya. Jadi eh, dimulai dari mana dulu itu saya bingung. Terus Ya. ditambah lagi saya juga belum paham mengenai PMM itu. Cara misinya bagaimana, mulainya dari mana gitu Bu. Apa saja nih kekuatan yang sudah dimiliki Pak Agus untuk mencapai tujuan itu tadi? Saya akan lebih fokus lagi dan menyempatkan waktu untuk, pengisian PMM, Bu. Jadi rencana utama Pak Agus dalam mencapai tujuan itu apa?
Apa Bu ya, oh ya rencana rencana saya akan mencoba bertanya atau meminta bantuan dengan rekan sejawat Bu, mungkin, dengan rekan sejawat yang sudah mengisi PMM itu, tuh. Jadi gitu ya, mau bertanya Ya, dulu gitu untuk sama rekan ya, sejawat untuk bantu. ya, Nggak apa-apa. kan, Eee, eee, ada teman itu yang sudah menyelesaikan, jadi rencana saya ingin bertanya sama beliau dulu gitu. Terus selain bertanya ke rekan sejawat, ada nggak cara lain untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Eee, saya akan, melihat mungkin tutorial di YouTube, Bu, ya. Kayaknya kan banyak nih tutorial di YouTube bagaimana cara pengisian PMM, gitu. Bagus itu, Pak. Kan banyak tuh tutorial di YouTube, untuk pengisian PMM. Iya, Bu, nanti akan saya coba, Bu. Terus, apa nih komitmen yang akan Pak Agus buat untuk merancang aksinya itu nanti? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan lebih sering melihat tutorial di YouTube. Kemudian selain itu, ketika ada jam istirahat saya akan bertanya kepada atau meminta bantuan kepada rekan sejawat yang, sudah paham mengenai PMM. Bagus sekali itu, Pak. Jadi, nanti Pak Agus kan mau ngeliat di YouTube nih tutorialnya, terus atau Iya, pas jam istirahat, atau mungkin pas jam sama-sama kosong gitu tadi ya Pak Agus bilang, atau pas iya istirahat atau bener, jam Bu, kosong bisa iya. nanya ke rekan sejawat. Itu udah sebenarnya Pak Agus nih bisa loh nyelesain masalahnya sendiri ya, Pak. Terus kira-kira kapan nih Pak Agus akan melakukan tindakan tersebut? Insya Allah secepatnya Bu lah ya, mungkin besok karena besok kebetulan di jam ketiga dan jam keempat saya tidak ada jam. Kemudian saya akan, selain itu tidak ada jam, sehingga saya ada waktu untuk melihat tutorial di YouTube. Kemudian nanti pas, jam istirahat, saya akan berkonsultasi dengan Pak Ade, karena Pak Ade kan sudah selesai nih PMM-nya, jadi saya bisa minta bantuan ke beliau, gitu. Mantap itu, Pak. Kan lebih cepat lebih baik ya. Terus, kira-kira gimana nih perasaan Pak Agus hari ini setelah menemukan jalan keluar dari pembicaraan kita ini? Oh iya Bu, saya menjadi lebih lega Bu, beneran Bu, karena sudah menemukan jalan keluar keluar dari permasalahan saya. Oh iya Bu, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Agus, pokoknya semangat. Oke, ya udah Bu ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya dapat fokus pada Koci sehingga Koci leluasa dan dapat bersikap terbuka. Saya telah memandu percakapan coaching berdasarkan alur cerita. Saya dapat menggali potensi Koci dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide percakapan masalah. Saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Hal ini telah sesuai dengan prinsip coaching. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, saya melakukan memberikan atensi penuh dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coachee merasa nyaman atau rileks untuk berbicara, mencatat poin penting dalam percakapan, fokus mendengarkan, mencermati, dan merespon cerita yang disampaikan coachee. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkan kemampuan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi dan merangkum, saya perlu melakukan memperbanyak praktek percakapan coaching dengan alur cerita, mencatat kata kunci dari percakapan yang disampaikan coachee, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coachee.